Ya. Oke, hari ini kita siapkan hati, kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersuka ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Ada bersorak-sorak, ada bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, datang kebaiknya, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Apa bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk bahwasanya, amin, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Tuhan, siang hari ini kami bersuka cita karena kami bisa datang bersama teman-teman menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sebab sepanjang perjalanan hidup kami sampai dengan siang hari ini, semuanya karena Tuhan. Segala sesuatu yang bisa kami dapat, yang bisa kami rasakan, semuanya dari Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau patut menerima ucapan syukur dan sembah kami Tuhan siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan bersuka cita, meninggikan dan memuliakan Engkau. Berkati Tuhan kebaktian kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, lihat di kiri kanan, kasih tos. Haleluya. Katakan Tuhan kita besar hari ini. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan, yo yo yo, bersuka, bersuka, suka, bersuka cita
bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukalah. Saudara lihat muka-mukanya bersuka cita enggak? Oke, silakan duduk saudara. Saatnya kita akan dengarkan sharing firman Tuhan siang hari ini dari sahabat saya, Pendeta Reo Pagabean. Ini memang spesial acaranya karena beliau mempunyai perangkat-perangkat lengkap, jadi saya undang. Oke, untuk bisa, saya juga mau menyapa buat teman-teman yang bisa akses melalui Zoom. Selamat siang, selamat mengikuti ibadah pada siang hari ini. Mari kita buka hati, dengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian seperti rusa, merindukan sungai yang mengalir. Seperti rusa, merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan. Mari kita katakan seperti rusa. Oh, seperti rusa, merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Raja, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Haleluya. Tuhan, sampai perjalanan hidup kami di akhir, Tuhan, hanya Engkau yang kami miliki. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kekuatan kami mungkin semakin hari semakin berkurang oleh karena usia Tuhan. Sekalipun daging kami habis, kekuatan kami habis, tetapi tetap Tuhan yang menjadi juru selamat kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami buka hati kami menjadi suatu wadah yang besar. Tuhan, kami perlu Engkau, Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau kami mendapatkan segala yang kami perlukan. Ketenangan jiwa, Tuhan. Damai sejahtera itu Tuhan, terus Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Karena kekuatan daripada firman-Mu yang hidup itulah
Itulah yang membuat kami hidup, yang membuat kami bertahan Tuhan, yang membuat kami bisa melewati hari-hari dalam pergumulan kami, yang bisa selalu menguatkan kami Tuhan, untuk kami tetap mengarahkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami membuka hati dan berfirmanlah buat kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Baik, selamat siang buat Bang Reo, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya. Boleh buka masker ya, jaraknya 30 meter. Oke, pakai ini. Halo. Ya. Supaya di seluruh dunia nonton ya. Gimana nih? Nah, udah. Jangan tutup promosi saya dong. Saya mau bikin konser nih anak-anak. Sebelumnya kasih tahu Revive Arena ya. Tanggal 1 Oktober di ASBSD ini yang ada di sini semua saya kasih diskon 50% ya. Sama yang di rumah. Serius nih hari ini aja, dan cerita sama orang lain. Kalau kantor lain full. Ada Michael Panjaitan, ada Melissa Sidabutar, ada Billy Simpson, ada Frankie Kuncoro. Satu lagi siapa tuh? Malah saya lupa. Eka Deli ya. Ayo, jangan nonton Korea 500.000 mau. Nah, tema saya hari ini ada ya. Nah, saya minggir deh. Wajah saya kelihatan kan di sana. Ada apa di Gerasa? Ini gimana? Di posisi saya yang enak di mana? Begini. Ya. Ada apa yang terjadi di Gerasa? Di Gerasa terjadi satu peristiwa yang luar biasa, yaitu saya gimana nyamannya ya? Kesian Bu Irsi kealingan. Apalagi Ibu orang Prancis. Nggak apa-apa ya. Oke, ada gerombolan setan yang mengendalikan kampung itu. Gerasa itu adalah satu kampung yang ada, kalau saudara pernah ke Israel, bukan promosi, saya tahun ini nggak ada ke Israel. Israel baru tahun depan, karena saya tawarin juga saudara nggak berangkat ya, karena saudara cuma minta didoain, nggak minta bayar ya. Kalau kita naik perahu, dia ada di seberang sana. Jadi kalau ada orang bilang dia ke Jordania, dia bilang dia ke Geras, ke Jires, itu pedagang bohong semua. Bukan, tidak pernah ada di Jordania, tapi ada di seberang Danau Galilea. Di Gerasa ada keanehan dalam kehidupan di Gerasa. Nanti kita akan lihat, karena kota ini tidak ada cerita tentang kekacauan, semua tenang-tenang aja. Lalu di Gerasa ada pesan di balik satu peristiwa. Ya, pesan itulah yang akan kita bawa pulang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan belajar tentang Gerasa. Pasti saudara kalau ditanya tentang Gerasa, saudara pasti akan bilang tentang apa? Apa yang saudara tahu tentang Gerasa? Nggak tahu. Ngapain ada persekutuan puluhan tahun, ya kan? Emang sih taunya cuma yang penting orang Kristen jangan nipu, gitu kan? Tapi nipu juga, saudara ya. Nah, mari kita lihat. Saya mau dulu bedah apa itu peristiwa. Peristiwa adalah satu kejadian yang luar biasa, itu namanya peristiwa. Hari ini adalah peristiwa yang luar biasa. Untuk kali pertama Smart Friend dan PD Immanuel onsite, dan sayalah orang pertama dan akan tahu dulu pertama COVID juga saya orang pertama. Setelah itu saya dilupakan 2 tahun, saudara ya, karena mungkin ada orang-orang yang lebih luar biasa dari saya. Yang kedua, satu kejadian yang menarik perhatian itu namanya peristiwa, ya kan? Lu ingat nggak waktu kejadian ibadah di bawah? Nah, itu satu peristiwa juga bisa dipakai untuk mengawali pembicaraan. Lu tahu nggak? Irsi itu mas suaminya. Nah, baru ntar akhirnya jualan tas, gitu ya, saudara kan? Jadi peristiwa itu bisa dipakai macam-macam ya. Jadi saya coba definisikan peristiwa dalam kekristenan, makna atau pesan dari satu kejadian yang menarik perhatian, dan dirasa menarik perhatian saya untuk kita mulai bedah ya. Saya seperti biasa pengkhotbah yang ekspositori, senang satu perikop aja, nggak nyomot-nyomot ayat mana-mana, ya kan? Supaya ntar lo kaya pakai ayat ini, supaya lo nanti nggak susah pakai ayat ini, nggak usah. Kita belajar dari sini. Jadi saya bacain buat saudara ya, karena ini panjang. Kasih tahu 5 menit kalau belum habis. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Perhatikan baik-baik ini, saudara. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun rantai. Wah, ini tingkat dewa ini kesurupan. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya,
sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jangan lupa follow Instagram saya. Lo follow sekarang dapat diskonnya 60%. Saya pendeta pendamping di situ, senangnya damping-dampingin aja. Lalu kita baca sampai ayat 8. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, ketika ia melihat Yesus dari jauh, bukan dari dekat, berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu menyembah Yesus, nyahkan huruf besar. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Setan ngakuin Yesus anak Allah ya. Jangan siksa aku. Jadi yang bisa siksa setan itu cuma Yesus, saudara. Kalau saudara nggak akan pernah bisa siksa setan. Jadi kalau udah kita bilang injak, banyak bohongnya saudara ya. Habis itu dia pulang ongkosnya berapa gitu. Saya memang suka telanjangin pendeta. Hari ini banyak pendeta tukang bohong, saudara ya. Mungkin termasuk saya, makanya perlu dicek ya. Ya benar ya. Jangan suka kagum sama pendeta yang aneh-aneh. Karena sebelumnya, perhatikan baik-baik, Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Saya belajar sederhana sekali. Peristiwa ini gampang. Di satu kota, satu kampung. Kalau ini Gerasa, kampungnya di nasi goreng kambing itu. Lalu ada sekumpulan orang, dan di dalam kumpulan itu ada orang yang kerasukan yang dikatakan luar biasa, super duper, nggak bisa diapa-apain lagi, saudara. Lalu Yesus datang dari jauh, kan dia bilang, kita bilang, lu keluarlah, jangan ganggu ini orang. Dan dia mengakui dan dia takut dengan Yesus. Jadi nama Yesus begitu berkuasa, saudara, di dalam kehidupan dunia akhirat. Karena setan takut, masa pun takut dengan nama Yesus. Ada orang yang begitu rame lihat orang ibadah, takut ada ya. Kita baru lihat minggu-minggu ini kan. Sampai ada satu gereja mesti dirubuhin, dihancurin. Hanya karena cuma 20-30 orang beribadah, yang ribuan bisa takut gitu. Jadi nama Yesus ini luar biasa ya. Jadi setan takut pada Yesus, setan mengakui Yesus anak Allah. Nah, peristiwa ini apa yang bisa kita pelajari? Ketika saudara jadi orang Kristen, maka perlulah saudara hidup melekat dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan ketika kita hidup melekat dengan Tuhan Yesus kita aman? Karena tadi dua prinsip, setan takut, setan percaya Yesus anak Allah. Saya percaya kita semua kumpul di sini adalah orang Kristen. Pertanyaannya adalah di balik peristiwa ini, sudahkah saudara berani hidup melekat dengan Tuhan Yesus? Melekat berarti seperti orang yang ditempel dengan lem, dan kalau sudah menyatu, berarti ciri orang yang melekat hidupnya adalah selalu menjadi berkat. Orang yang melekat pasti hidupnya berkenan. Berkenan itu diterima. Kalau saya bawa anak saya untuk melamar anaknya Ibu Irsi, lalu dia tidak berkenan, maka pintunya ditutup. Nah, orang-orang Kristen yang hebat, orang-orang Kristen yang mau keluar dari peristiwa di Gerasa, dia harus berani melekat pada Tuhan. Itu prinsip pertama. Prinsip pertama, saudara hidup sebagai orang Kristen, ya harus melekat. Melekat itu salah satu caranya yang seperti ini. Ibadah seperti ini. Dibatasin 30. Tapi kalau ke mall rapat seharian. Orang Kristen, gue kasih tahu nih malu. Kalau diundang gereja jangan bilang protokol enggak, udah kampungan kalau sekarang ngomong gitu. Kenapa? Karena kita ke mall bisa 5 jam, kita bisa reuni makan di restoran cipika-cipiki. Ya, saya ketemu teman saya mulai cipika-cipiki biasa aja gitu. Udahlah, paling bengek-bengek dikit nggak usah cerita 3 hari sembuh. Ya, saya 2 minggu lalu sakit banget, saya udah curiga nih Omikron, adalah minum roti saja beres gitu kan. Buktinya sehat lagi gitu ya. Jadi jangan aneh-aneh. 2 tahun lalu boleh takut. Jadi yang belum berani gereja, kalau gerejanya mulai buka, ibadah ya. Ibadah biar melekat. Malu kita kalau nggak ke gereja hari Minggu, tapi kita dandan jam 4 untuk pesta pernikahan jam 7. Malu banget sebetulnya. Ya, jadi ingat ya, saudara kalau nggak berani ke gereja, gereja selalu buka, saya kasih tahu saudara belum melekat sama Tuhan. Ya, bukan nantang penyakit, saya percaya. Nggak ada Omikron, tetap ada. Flu juga dulu kita malah seminggu ya, kita sakit flu. Tetap gereja loh, saya tetap khotbah dalam bersin. Sekarang saya mau bersin dari tadi, nahannya minta ampun. Karena begitu saya bersin, saudara mau PCR, ya kan? Jadi kita sekarang dikendalikan oleh si Gerasa itu. Jadi yang pertama poin di balik peristiwa itu, jelas saudara dan saya harus berani melekat. Itu langkah pertama mengusir setan dari rumah tanggamu, dari kekhawatiran keuanganmu, dari masalah anak-anakmu, masalah suami yang tak pulang-pulang, istri yang nggak tobat-tobat, belanja terus saudara ya.
Yang gilanya itu begitu mau dibuka kayak pelampiasan. Ya. Kesian pakai lipstik mahal-mahal ditutup juga mulut lo ya kan. Jadi nggak ada gunanya saudara ya. Yang kedua, mari saya baca. Kemudian perhatikan baik-baik. Ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ya tahu ya artinya Legion ya. Kalau saudara yang hobi nonton bola, Real Madrid dipenuhi legion asing. Nah itu berarti penuh sesuatu yang banyak. Banyak setan loh ternyata di orang ini. Kita satu setan aja susah. Bahkan nggak ada setan aja kita usir-usir. Darah Yesus, setan ganggu pikiran gue. Setan gue nggak ganggu lu. Lu aja sih Parno. Ya kan suka gitu. Tolong ya jangan suka salah-salin setan. Gue yang di rumah jangan suka salah-salin setan. Setan nggak selalu ada di dalam hidup kita ya. Kita yang kadang-kadang bertindak seperti setan. Ada ayah bunuh anak, setan nggak pernah bunuh anak setan. Berarti setan perlu belajar sekarang dari manusia, saudara ya. Perhatikan baik-baik. Ia mohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ini keren nih, saudara. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah babi-babi besar sedang makan. Karena sebentar lagi dia kita makan, saudara ya. Babi, kesian babi ya, gedein badan terakhirnya dipotong. Lalu roh itu meminta kepadanya, ada bargaining loh, bukan Abraham aja, setan bisa nawar sama Tuhan. Tapi saya kalau 100.000 tiap bulan isi kuota nggak pernah nawar, sekarang udah nambah 2,5%. Saya orang yang setia pakai smartphone, bos. Sampai beberapa tahun nih, diundang jarang tapi tetap pakai. Ya, tahu. Ada yang terbaru nggak mulai lemot nih, saudara. Jadi lihat tuh pendeta yang setia Bu Yesi ya. Jangan yang hit and run, jangan diundang. Jangan diundang. Nih, di sana ada babi makan. Ayat 12. Lalu roh itu meminta kepadanya, rohnya nawar ya saudara. Roh itu meminta kepadanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Jadi ada tumbal dong. Keluar satu mesti ada yang dibayar. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira berapa? Nggak usah diterusin. 1 ekor babi itu berapa kalau saudara beli? Ya, sekarang order aja babi panggang sedikit aja 200.000 loh saudara ya. Satu babi anggap pukul rata 10 juta. 10 kali 2.000. Itu kalau Batak pesta bisa 15. Mahal ya kan, kalau di pesta itu enggak, ini pasti orang Batak, betul kan? Sudah gampang lihat orang Batak. Tolong jangan dibilang pelecehan, ntar dilapor polisi. Kalau lihat orang Batak gampang, kalau maskernya padat itu orang Batak. Padat, karena lebar kan. Sorry, jangan lapor. Sekarang orang Indonesia apa-apa kalau tersinggung, lapor. Tindakan kurang menyenangkan. Ini untuk kalangan sendiri. Yang tersinggung berarti orang luar masuk ke link ya, nggak boleh komplain. Saudara lihat, masuk ke babi-babi itu kira-kira 2.000. Kalau 2.000 kali 10 juta berarti 20 miliar, 2 miliar. Itu dong. Jarang dapat duit segitu ya. Terjun dari jurang ke dalam danau dan mati, saudara. Jadi ini menarik sekali. Cinta Yesus sama manusia itu di luar batas gitu. Ini 2.000 baru perumpamaan. Kalau setan bilang 10.000, Yesus bilang 10.000. Nanti cinta Yesus pada manusia itu dia nggak bayar lagi dengan babi, dia bayar dengan dirinya sendiri. Nah, ada peristiwa yang hebat dari sini kita belajar bahwa Anda dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Ya, gue nggak peduli 2.000. Nah, babi 2.000 ini punya siapa, saudara? Ya, orang kampung dong, nggak mungkin punya orang gila kan? Ya, kalau kita pernah tinggal di kampung, saya nggak pernah tinggal di kampung, saya lahir di Jakarta, kampung besar. Kalau saya ke kampung saya, ya paling 5 kali. Dan saya lihat ada babi, ini babi siapa Namburu, pulang apa? Bapak tuh, oh babinya sini satu kandang rame-rame. Berarti ini yang rugi banyak orang nih saudara. Ya kan, yang rugi banyak orang dong. Yang punya babi satu aja bisa ngaku 20 loh saudara, kalau udah banyak begitu kan. Ya, ada yang bilang, babi saya lagi hamil, anaknya 12, kalau dikaliin berapa? Wah banyak. Kalau dari 2.000 1.000 lagi hamil, berarti kan ada 40.000, saudara ya. Nah, ini menarik sekali. Tapi yang pertama kita lihat bahwa Tuhan itu mengasihi manusia lebih dari segalanya. Saudara, peristiwa di Gerasa bukan soal babi. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan menunjukkan kepada orang di kampung itu bahwa saya begitu punya kuasa. Setan bisa takut. Setan menaklukkan satu kampung itu dengan menumbalkan satu orang. Dan harga tumbal itu ternyata 2.000 babi.
Makanya saudara jangan heran kalau orang yang nyaman-nyaman jangan-jangan ada tumbal, ya kan? Hati-hati saudara. Makanya kalau saudara mulai nyaman, hari-hari ini mulai sibuk-sibukkan diri aja, ya kan? Nyapu kayak apa gitu kan? Nah, jadi yang kedua, cinta Yesus kepada manusia melebihi segalanya. Yang ketiga kita baca, maka larilah penjaga-penjaga babi itu, ada penjaga itu saudara ya, dan menceritakan hal itu untuk melihat apa yang terjadi. Lucu ya, karena orang babi haram tapi piara babi banyak ya. Lihat ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian, sudah sembuh. Waras itu kan artinya sembuh. Makanya di global ada sumber waras, ya, sumber kesembuhan. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka, ini menjadi kunci, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Ya dong, daerah mereka. Sementara di bagian lain Tuhan Yesus bilang, satu orang selamat, malaikat di surga, dugem tuh sampai pagi. Wow, gembira banget, glory, glory, haleluya. Tapi di kampung ini, satu orang selamat, sekampung marah, saudara. Kan ini aneh kan? Berarti saya simpulkan, orang ini memang tumbal di kampung itu, kan harus ada yang dibayar sama setan, supaya kampung ini tenang. Alkitab tidak tulis di kampung itu terjadi keributan, tapi di kampung itu tenang. Lalu ada orang sembuh, harusnya orang tuanya senang dong. Tantenya, ya omnya, budenya, pakleknya gitu. Tapi marah dan mengusir Yesus. Jadi ada apa di balik peristiwa ini? Saya belajar saudara bahwa orang percaya itu harus berani menerima resiko di dalam kehidupan. Jadi ada resiko dalam mempercayai Yesus. Jadi jangan pernah heran kalau saudara mempercayai Yesus, suamimu aja pun kadang-kadang bisa bilang, biasa aja jadi orang Kristen, gue juga yang kerja capek, lu tinggal belanja aja, kan? Atau biasa aja lah Pak, gak usah latihan vokal, lu hancur juga suara lu, Kristen biasa-biasa aja, ya kan? Ya suaminya mau berenang, gue mau berenang gitu. Biar apa? Biar kurus. Biasanya Pak ikan paus berenang gemuk terus, begitu kan? Ya kan? Lucu kan? Terus istrinya juga, makan pisang sekarang. Supaya apa? Biar halus mukanya. Monyet makan pisang nggak halus-halus gitu. Jadi itu bahaya saudara ya. Jangan sampai begitu. Ada risiko dalam mempercayai Yesus. Perhatikan baik-baik. Mengusir Yesus karena kenyamanan terganggu. Mereka terganggu kenyamanan. Ngeri kan saudara hari-hari ini, hati-hati. Ketika saudara ikut Yesus, ada orang yang terganggu. Bahkan jangan-jangan kita ibadah ini pun ada orang yang terganggu. Tetapi maju terus. Kenapa? Waktu kita beribadah yang kita tinggikan nama Yesus, lalu kita mau melekat dengan Dia, maka yang terjadi adalah hal-hal yang buruk pasti lari dari kita. Percayalah gitu. Lalu waktu kita melakukan itu, kita tahu karena Dia begitu mencintai kita. Dia mengasihi kita lebih dari apapun. Ya, nyawanya Dia bayar. 2000 babi itu baru peristiwa di satu kampung. Pada akhirnya Dia buktikan peristiwa di seluruh dunia bahwa saya mau mati buat saudara. Dan waktu saudara dan saya menerima kematiannya, maka yang terjadi adalah banyak yang tidak suka di sekitar kita. Ingat ya, yang nggak suka itu bukan yang jauh di seberang sana. Satu rumah aja bisa nggak suka. Anak juga bisa nggak suka kalau kita terlalu jangan lupa berdoa. Iya deh mah tahu, padahal nggak berdoa juga dia, gitu ya. Jadi ini penting, saudara perlu melekat hari-hari ini. Jangan cuma datang karena absen 30 orang, tapi melekatlah. Baca firman Tuhan setiap hari supaya tahu apa yang mesti dikerjakan ya. Jadi yang ketiga ada risiko dalam mempercayai Tuhan Yesus. Lalu yang keempat kita baca di peristiwa ini, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan, ini kadang-kadang peristiwa ini dialami oleh kita, meminta supaya ia diperkenankan menyertai mereka. Ya kan? Lalu Yesus tidak memperkenankan, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, pulang kepada orang-orang yang marah sama saya, kan orang sekampung, dan beritahu kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana Ia mengasihi engkau.
Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saya nggak perlu ceritain daerah Dekapolis di mana, karena saya lihat dari wajah saudara emang nggak ada harapan ke Israel, jadi saya capek ya kan menceritakan. Karena kalau ke Israel saya bilang gimana duitnya gimana. Ada orang yang cuma jualan beras di pasar impres bisa 3 kali pergi ya, jualan ulos ya, kalau mau pasti pergi ya. Saya tetap menunggu saudara ya untuk uji coba yang ini aja dulu deh, 125.000 aja ya. Ketemu saya di sana nanti foto-foto ya kan. Saudara lihat, orang itu naik ke perahu, dia minta. Saudara tahu waktu dia sembuh, orang kampung marah, Yesus diusir, Yesus naik perahu, dan Yesus selalu diikuti oleh 12 murid dan beberapa orang sampai itu perahu nggak tenggelam. Nah, 12 murid itu mungkin ya, kemungkinan ya. Jangan-jangan, saya baru belajar bahasa jangan-jangan itu nggak pasti waktu peristiwa yang polisi tembak polisi kan. Jangan-jangan ya kan, kalau orang hukum bilang itu. Nah, jangan-jangan si orang yang sembuh itu melihat di perahu. Saya nggak tahu ini bulan apa. Mungkin kali ini bulan Februari, dingin, Maret. Karena kalau bulan itu, kalau kita naik perahu di Tiberias, banyak sekali burung yang datang gitu. Kalau kita makan roti, kita lempar, rame itu ratusan. Kalau kita taruh di tangan, dia di sini. Tapi kayaknya kalau di tangan orang Indonesia dia nggak mau. Takut dibawa ke pramuka pasar burung. Ya. Jadi itu mungkin juga ya. Jangan-jangan ya. Jadi nggak bisa dituntut. Nah, saudara lihat, dia melihat ada sesuatu yang indah di perahu itu. Yakin sekali sampai dia bilang, Yesus saya ikut dong. Saudara lihat, ketika dia sudah mengalami kasih Tuhan, ternyata manusia punya naluri pengen hidup nyaman. Kalau dia ikut Yesus, dia nyaman dong. Gue nggak perlu berurusan sama orang kampung gue. Mati aja lo dengan 2000 babi, bodoh amat. Tetapi Tuhan Yesus nggak gitu tuh. Dia mendidik orang bertumbuh di dalam Tuhan seperti itu. Dia bilang, nih, ya kan? Dia nggak boleh ikut Eke. Dia turunin cerita di situ. Cerita betapa baiknya saya. Jangan urusin yang 2000, cerita bagaimana Tuhan. Nah, jadi dari sini di balik peristiwa ini saya diajarkan saudara dengan sederhana bahwa semua orang percaya harus pergi menginjil. Semua orang percaya bukan tugas pendeta, yang di rumah bukan pendeta, bukan gembala. Saudara, saya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, begitu Petrus bilang, umat yang kudus, yang telah ditarik Tuhan dari gelap kepada terang, untuk apa? Memberitakan perbuatan yang ajaib. Jadi bukan tugas saya ngomong tentang Tuhan, tugas saudara semua. Kita semua yang sudah diselamatkan dari gelap kepada terang, harus berani menceritakan tentang Tuhan dengan metode atau cara masing-masing sesuai panggilan. Kalau kau bekerja di Smartfriend, bekerjalah sebagai orang Kristen yang melakukan semua tanggung jawabmu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau 3:23. Benar, hasil kerjamu akan dinilai oleh HRD yang tukang pecat ini. Nah, si HRD, Bu? Perekrutan. Purchasing. Wah. Ayo, Bu, adakan jiwa-jiwa baru. Udah waktunya retreat. Gereja lain udah retreat, PD lain udah retreat. PD ini masih ketakutan. Ya. Terus aja takut. Terus ngumpet di situ ya. Nah, jadi kita belajar, semua orang harus melayani. Setiap pertobatan pasti diikuti dengan cerita tentang Yesus. Ya, suka menuturkan cerita mulia. Yang gereja lama pasti tahu itu. Cerita Tuhan Yesus, yang nggak tahu baru tobat. Gereja Kristen ikut-ikutan ngeband, cuma ye, nggak ada atau apa-apa. Ya kan? Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sekolah minggu saya udah diajarin gitu sambil bawa buku. Memang ada kelemahan waktu kolektor. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kan nih, aduh dalam hati gue persembahan kami sedikit sekali karena papa mama saya pelit gitu. Nah, saudara, kita bisa lihat 4 prinsip ini menjadi peristiwa yang luar biasa di Gerasa. Bukan hanya cerita soal orang kerasukan, tetapi dari peristiwa di kampung itu, Yesus ingin mengatakan bahwa engkau butuh hidup melekat dengan aku. Karena dengan melekat, segala tantangan, bahkan dia lari, dia takut. Dan dia akan mengakui bahwa kita adalah anak Tuhan.
Filipi 2 ayat 5 sampai 11 itu bagus sekali ya, cerita tentang di akhirnya dikatakan itu sebabnya Allah meninggikan dia. Yesus itu yang mau menjadi serupa, menjadi hamba mati di kayu salib. Toh pada akhirnya Allah ditinggikan, semua lutut bertelut, mulut mengaku Yesus Kristus adalah kemuliaan. Jadi saya percaya saudara dan saya juga demikian. Jika kita melekat di bagian lain, nggak perlu kita dengar. Kita kadang-kadang kalau dipuji orang suka GR, bisa terbang ke langit ketujuh. Tapi pasti orang akan bilang, contoh gitu ya, jangan GR. Ibu Irsi itu setia banget kalau pelayanan. Nah itu salah satu Tuhan meninggikan kita. Atau ibu kita ini kan, ya, dia rumahnya jauh loh, padahal mau ibadah. Gitu. Atau kita yang tinggal sepelemparan batu aja bisa ibadah ya. Jadi saya percayalah minggu depan bisa 50 lah ya. Masih ada 2 yang kosong. Pendeta di belakang aja kayak gitu. Pas mau mulai masuk sama aja ya. Nah, yang kedua saudara, pastikan saudara dan saya selalu ingat bahwa kalau kita ada sampai saat ini semua karena cinta kasih Yesus. Mungkin orang dunia bilang, gue juga ada, nggak perlu Yesus, nggak apa-apa. Karena semua akan dilihat di akhir pertandingan hidup. Ya kan? Happy ending nggak saudara ya? Waktu kita ada di peti, itu menentukan apakah kita dulu orang baik, orang benar atau tidak. Ya, itu penting itu ya. Jadi nanti kalau kita di peti, ya, di peti, hati-hati loh. Bapak 16 nangis. Nah, ya kan? Orang baik, 16 korbannya, ya kan? Ya, jadi nggak gampang, saudara ya, nggak gampang. Kristen kalau yang sekarang bisa make up aja ya, tetapi lihat, waktu kita di peti mati, kalau saya di peti mati berapa ibu yang nangis ketahuan gitu ya. Tapi saya selalu bilang, istri saya pasti satu, percaya deh sayang. Kalau yang lain nangis tuh nenek-nenek jauh lebih tua dari gua, mungkin lah ya. Gitu. Yang ketiga, saudara, ada resiko ikut Tuhan Yesus. Ya, mungkin saudara di perusahaan yang tidak terlalu beresiko dengan posisi ikut Yesus, tapi di bagian lain banyak orang nggak naik-naik posisinya hanya karena dia setia sama Tuhan. Dan yang keempat, dalam keadaan tertekan sekalipun jangan pernah lari untuk pergi ke zona nyaman, tapi tetap melayani Tuhan. Orang ini nggak diajak Tuhan Yesus. Perempuan di sumur juga nggak diajak kan? Pergi pulang lu cerita, gue tahu laki lu ada 5 yang sekarang aja nggak jelas, tapi di kampung itu semua bisa mengenal Yesus. Tuhan Yesus nggak peduli dengan masa lalu. Dia hidup sekarang, masa kini, dan ke depan. Kita yang selalu masa bodoh, ya kan? Masa bodoh, gua sama pede, ya nggak apa-apa. Tapi Yesus tetap menginginkan saudara dan saya tetap tinggal di kampung itu, bercerita tentang kasih Tuhan yang melanda hidup. 4 prinsip sederhana, saudara yang ada dimanapun, ada 4 prinsip sederhana. Percayalah nama Yesus itu berkuasa, melekatlah dengan dia. Percayalah kasihnya nggak pernah berubah. 2000 babi kecil, mati dia buat saudara dan saya. Dan yang ketiga, jangan takut dengan kenyamanan saudara. Jangan takut dengan resiko ikut Yesus. Kenapa? Karena justru Yesus menyuruh saudara keluar dari zona nyaman untuk bercerita tentang dia. Dan yang menarik dia bilang begini, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ada amin? Amin. Biar orang di sana lihat ada orang, tepuk tangan saudara, ya kan? Mari kita tepuk tangan. Ada orang Bapak Ibu ya. Aku sampai rekaman. Haleluya. Jangan lupa 1 Oktober saya terus berharap nih Smart Friend nonton ya, karena cuma saudara yang saya kasih diskon, yang lain enggak, suruh bayar ya. Walaupun kenapa? Karena saya tahu saudara tuh pasti nggak mau kalau mahal. Saya kasih murah, apa-apa ya. Oke. Kalau saudara beli, saya kasih 2 kali nonton juga boleh ya, yang jam 5 dan yang 7 nambah, biar seolah-olah lu banyak duit, biar orang lihat nanti. Boleh, bilang Pendeta Rio yang suruh, pasti beres. Kalau oke, nanti sehari sebelumnya gelangnya saya kirim di sini. Tuhan Yesus memberkati. Oh, kita bantu Yayasan Kanker Anak Indonesia, Yayasan Sentuhan Kasih. Ini dari anak-anak muda yang punya kerinduan, karena baru pertama kali ada konser musik ya sejak COVID. Karena kita lihat kalendernya baru nanti tanggal 5 Korea rame, udah pasang tenda. Yang ke neraka rame ya. Ke surga ada hitungannya. Saya juga nggak tahu, sampai sekarang saya belum ngerti saudara. Tanggal 1 ada F1 di Singapura, semua berangkat ya. Saya juga nggak tahu. Ya Tuhan, celikan mata mereka yang di Smart Friend. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di dalam surga, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Luar biasa sekali, dengan sederhana Kau mengajarkan kepada kami peristiwa di Gerasa. Tapi kami percaya yang sederhana itu ketika kami terima dengan ucapan syukur akan membuat kami kaya di dalam Tuhan. Bahasa yang sederhana sudah Tuhan ubah menjadi bahasa yang sempurna di telinga dan hati setiap kami yang mendengar. Engkau memberkati setiap kami yang menikmati ibadah ini. Karena kami tahu
inilah salah satu cara di mana kami terus melekat dan tidak terlepas dari Tuhan. Dan kami tahu kenapa kami tidak mau melepas Tuhan, karena Engkau begitu mencintai dan mengasihi kami lebih dari apapun, lebih dari 2000 babi, karena Engkau bayarkan dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan lagi kepada kami bahwa tidak seindah ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan, karena akan ada penolakan-penolakan. Ketika Kau menyelamatkan satu jiwa, satu kampung menolakmu. Sementara Kau katakan satu jiwa membuat satu sorga bersuka cita. Kami mau tetap konsisten, agar kehidupan kami membawa surga penuh dengan sukacita. Sehingga kami siap untuk diutus oleh Engkau. Kami siap disuruh kembali ke kumpulan orang yang menolakmu, untuk menceritakan betapa Engkau mengasihi kami. Jadikan kami pemberita-pemberita Injil yang adalah kabar baik bagi setiap orang yang sedang mencari kabar baik itu. Terima kasih Bapak. Sekali lagi hamba menyerahkan persekutuan doa Smart Friend dan Immanuel ini ke dalam tangan Tuhan. Ini menjadi awal di mana mereka mulai ibadah tatap muka langsung. Dan kami percaya di minggu-minggu berikutnya akan ada sukacita yang luar biasa. Akan ada kegembiraan, kegirangan di dalam persekutuan doa di tempat ini. Berkati para pengurus, biar seluruh apa yang dibuat, direncanakan itu menjadi sesuatu yang sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, ini syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Baik, terima kasih atas pelayanannya Bang Reo. Saya undang saudara juga untuk hadir di kesempatan hari Jumat mendatang. Mungkin belum banyak yang tahu ya, belum banyak yang tahu karena memang informasi ini baru ke grup daftar. Nah, lalu nanti bagi teman-teman yang akan memberikan persembahan bisa pada saat sebentar keluar ataupun bisa masuk ke dalam rekening yang biasanya sudah tercantum ya di dalam invitation yang sudah kita share gitu. Baik, kita akan satu di dalam doa sebelum kita sudahi kebaktian kita pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang sudah Engkau berikan lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan memberkati Pendeta Reo Penggabean di dalam setiap pelayanannya, memberitakan kabar baik, memberikan pengharapan, memulihkan, agar setiap di dalam pelayanannya banyak orang yang akan percaya kepada Kristus, banyak orang yang akan mengalami pertobatan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat perusahaan di bawah naungan Sinar Mas Group. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk perusahaan kami Smart Friend. Biarlah Tuhan tolong dalam kebijakan saat ini, transformasi ini biarlah bisa berjalan dengan baik, semua akan mengalami transformasi ini ya Tuhan, dan Tuhan yang akan terus menopang perusahaan kami, Tuhan yang akan terus menolong, memberikan hikmat dan pengertian kepada jajaran direksi kami, seluruh karyawan yang terlibat di dalamnya. Biarlah Tuhan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil semuanya itu bersumber dari Tuhan sendiri yang memang menginginkan agar kebijakan ini boleh diterapkan di dalam perusahaan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam setiap pergumulan kami selalu ada Tuhan yang menyertai kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang mengalami sakit, biarlah Tuhan juga terus memberikan kekuatan, Tuhan juga terus yang akan menolong supaya mereka tidak akan pernah putus harap dan mereka pasti akan mengalami kemenangan pada saat mereka boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan anak-anak Tuhan, kami percaya juga Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi solusi yang terbaik bagi kami. Mungkin tidak seperti yang kami harapkan, tetapi Tuhan jauh lebih besar, memiliki rancangan yang terindah di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan pada siang hari ini. Engkau berkati juga PD Moria ya Tuhan Sinar Mas yang sampai saat ini masih terus bergabung bersama dengan kami. Engkau berkati seluruh pengurus, berkati seluruh semua karyawan yang ada di dalam PD Moria Sinar Mas. Kami mengucap syukur. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Saya minta nanti Pendeta Reo untuk tutup di dalam doa berkat.
Terima kasih Bapak, Engkau telah mendengar setiap doa kami. Dan saatnya kami akan kembali ke meja pekerjaan kami masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah firman Tuhan yang berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Selalulah berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa pencipta langit dan bumi. Dia Bapa yang telah menyelamatkan kita lewat karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dan dia juga Bapa yang telah menolong kita, menghibur kita melalui penyertaan Roh Kudus-Nya. Selalu dan selalu memberkati kita, memberkati persekutuan doa ini, hari ini, sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin.